2 keuntungan dari bisnis properti. Halo guys, welcome back to Cuanpreneur. Dan kali ini kita akan bicara mengenai cuan properti, di mana properti murah, cuan tumpah-tumpah. Ya. Guys, kita akan bahas kenapa sih teman-teman boleh melirik bisnis properti, ya. Di mana bisnis properti ini susah-susah gampang. Susah kalau teman-teman nggak tahu caranya, kalau teman-teman nggak punya skillnya. Tapi gampang ketika teman-teman sudah punya skillnya dan tahu caranya, ya. Nah, lalu kalau ditanya apa sih keuntungan bisnis properti, kita akan cerita hari ini di topik ini mengenai 2 keuntungan dari bisnis properti yang mungkin semua orang udah tahu. Tapi kita akan bahas lagi betapa menariknya ini ya teman-teman. Oke? Nah, kita bicara secara umum dulu. Keuntungan bisnis properti apa sih? Yang pertama, keuntungan pertama yaitu keuntungan capital gain dari investasi properti. Jadi kalau teman-teman beli properti senilai 100 juta, kemudian teman-teman jual kembali dengan harga 300 juta, artinya teman-teman itu sudah memiliki capital gain sebesar 200 juta keuntungannya. Nah, masalahnya tinggal dijual dalam waktu berapa lama gitu ya. Seperti itu. Jadi menarik banget sih harusnya ya. Dengan begitu aja teman-teman bisa berinvestasi dengan sangat tenang. Dan di properti itu untuk rugi agak susah ya, kecuali teman-teman jual BU atau butuh uang, itu pun biasanya nggak jauh ya. Apalagi kita udah tahu gimana cara beli properti murah ya, jadi harusnya dijual rugi pun tetap untung sebenarnya. Bingung kan, dijual rugi pun tetap untung gitu ya. Nah itu, tapi kita balik dulu ke keuntungan kenapa kita harus bisnis atau investasi properti. Yang pertama adalah karena capital gain atau keuntungan dari selisih harga jual dan beli sebuah properti. Nah, yang kedua adalah keuntungan dari cash flow. Ini yang banyak orang cari dari properti, yaitu keuntungan cash flow. Karena dengan kita memiliki properti dan kemudian properti ini bisa kita daya gunakan ya teman-teman, properti ini bisa menghasilkan keuntungan pasif buat teman-teman. Nah, keuntungan cash flow itu seperti apa sih? Atau cash flow gain itu seperti apa sih? Contoh, Anda punya rumah kemudian Anda sewakan dengan return misalkan setahun Anda sewakan senilai misalkan 50 juta. Ya berarti selama setahun itu Anda punya passive income 50 juta atau sebulan berapa tuh? 4 juta something lah ya. Nah, kemudian Anda juga bisa kos-kosin, atau Anda bisa juga sewain ke Indomaret atau Alfamart atau franchise lah ya, saya nggak sebut brand. Nah, kemudian Anda juga bisa bikin bisnis, sehingga properti Anda itu selain menghasilkan capital gain juga menghasilkan cash flow. Bisnis apa aja? Sekarang ada yang menarik lagi nih baru katanya, yaitu bisnis mining rig ya, mining coin, crypto seperti Ethereum dan lain-lain. Nah, dengan begitu aset Anda nggak mati, nggak diem aja. Jadi aset Anda selalu berkembang biak dari tahun ke tahun teman-teman. Selain capital tapi juga cash flow-nya juga sangat bagus. Nah, ini yang pengusaha-pengusaha atau pebisnis properti kejar, dan orang awam jarang tahu kenapa orang yang main properti itu sedemikian rupa ngototnya ya. Nah, ditambah apalagi kalau teman-teman tahu caranya gimana dapetin properti yang sangat murah sekali. Dari mana aja
itu ada beberapa part, mungkin nanti kita akan bahas di part lain. Tapi kita di part sebelumnya sebenarnya udah bahas sih gimana caranya dapetin properti murah, yaitu properti under value ya. Di sini kita cukup bahas keuntungannya seperti itu. Dan yang sebenarnya saya tambahin ada satu keuntungan lagi dari properti, yaitu kalau properti sangat minim atau sangat rawan rugi ya, karena value dari sebuah properti dan dari sebuah lokasi cenderung stabil ya. Karena kalau sampai turun itu repot sih ya, karena yang komplain bukan cuma 1-2 orang tapi banyak warga. Contoh misalkan Anda tinggal di mana, misalkan wilayah Bekasi, pasaran Bekasi katakan sudah 700 juta, terus tiba-tiba anjlok sampai 500 juta, kan bukan cuma Anda doang yang komplain. Yang komplain kan banyak banget gitu loh. Mungkin ada satu kecamatan atau satu kelurahan kalau sampai NJOP-nya turun ya. Jadi minim-minim dia senilai NJOP ya. Nah sekarang tinggal pertanyaan, gimana cara dapetin rumah minim-minim senilai NJOP? Lebih murah dari itu sangat bagus, itu dia. Nah saya promosi dikit ya teman-teman, nanti kita akan ada kelas edukasi bagaimana cuan dari properti lelang, dari bisnis properti lelang tepatnya. Di situ Anda bisa belajar dari materi-materi pembelajaran, di mana baru beli properti aja Anda udah untung. Anda jual langsung Anda lebih untung. Bingung kan? Nah, nanti di situ dijelasin dari A sampai Z teman-teman. Materi ini sedang di-develop, udah mau selesai tapi masih di-develop. Jadi teman-teman sabar ya, sabar. Semoga nanti teman-teman terbantu. Ini bisa sangat membantu teman-teman yang saat ini mungkin lagi berpikir, aduh pengen punya rumah tapi nggak ada duit, atau duitnya pas-pasan, atau pengen punya rumah tapi sekarang harganya mahal-mahal banget. Pengen punya rumah harganya udah cocok tapi rumahnya jelek banget gitu kan. Atau harga udah cocok, rumah udah cocok, mekanismenya KPR-nya nggak diterima. Nah Anda bisa pelajarin semua nanti dari online kursus di cuan dari properti lelang. Di situ teman-teman bisa dapat ya. Saya rasa demikian aja. Semoga video ini video singkat yang dapat memberikan arti buat teman-teman belajar mengenai keuntungan-keuntungan dari bisnis properti. Lain hal lagi kita akan bahas kepleset teman-teman. Kita akan bahas di video berikutnya. Semoga dari video-video singkat ini teman-teman bisa belajar mengenai dunia properti ya teman-teman. Salam sukses selalu, salam cuanpreneur, salam juga dari cuan properti. Properti murah, cuan tumpah-tumpah. See you next time, bye-bye teman-teman.